Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 11 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Firly Aulia Destiani. Saya Priscilla Cecilia Jili Onggara. Saya Nabila Yudamayanti. Saya Saskia Feni Agustin. Saya Rizka Amalia. Saya Mayura Stuti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus kelayakan usaha produk barang yang telah kami buat. Langsung saja ke poin pertama. Poin pertama yaitu analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis. Studi ini pada dasarnya membahas tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsip yang bisa digunakan untuk yang pertama merintis usaha baru, yang kedua mengembangkan usaha yang sudah ada atau memperluas usaha, yang ketiga memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Selanjutnya, tahap studi kelayakan usaha. Yang pertama, tahap penemuan ide suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Yang kedua, tahap penelitian usaha dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang ketiga, tahap evaluasi, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Yang keempat yaitu ada tahap pengurutan usulan yang layak jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Yang kelima, tahap perencanaan pelaksanaan. Perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Yang keenam ada tahap pelaksanaan. Poin yang kedua yaitu ada menganalisis peluang usaha produk barang. Setelah kami analisis, usaha yang cocok untuk dikembangkan oleh pelajar seperti kami, yaitu salah satunya mengembangkan bisnis camilan atau pangan yang dapat dikonsumsi oleh kalangan masyarakat seperti keripik pangsit bawang. Keripik pangsit bawang adalah produk makanan yang dibuat dari campuran tepung terigu dan bahan makanan lain, dicetak dengan berbagai bentuk dan digoreng. Pangsit bisa ditambahkan pada bakso, soto, atau mie ayam sebagai pelengkap. Pangsit sendiri bersifat renyah, gurih, dan tahan lama. Yang ketiga, merencanakan produk usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, tentunya kita memerlukan suatu perencanaan produk usaha, terutama di awal pembentukan sebuah usaha. Sebab dengan begitu, tujuan serta pengembangannya akan lebih terarah. Peluang untuk menjalankan usaha keripik juga bisa menjadi pilihan peluang usaha yang sangat menguntungkan untuk dijalani. Apalagi dengan sajian keripik pangsit bawang yang bisa menjadi salah satu pilihan menu keripik yang disajikan. Banyak sekali masyarakat yang menyukai olahan keripik, salah satunya keripik pangsit bawang. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang menyukai olahan keripik, maka kita bisa menjalankan usaha keripik pangsit bawang. Berikut ini adalah perincian harga untuk kemasan keripik pangsit bawang. Yang pertama adalah untuk kantong plastik Ziplock dibanderol dengan harga Rp32.000 per pak atau pieces. Yang kedua ada kantong plastik dibanderol dengan harga Rp5.000 per pak. Jadi total keseluruhan perincian untuk kemasan keripik pangsit bawang yaitu Rp37.000. Adapun perincian harga barang yang tertera pada tabel berikut ini. Dan adapun total harga untuk kemasan dan bahan seluruhnya yaitu Rp150.000. Adapun bahan untuk membuat keripik bawang yaitu 15 gram tepung sagu, 1/4 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, 2 sendok makan air es, minyak goreng secukupnya, 1 buah telur ayam, seledri, dan 3 biji bawang merah. Adapun berbagai macam varian rasa yang kami ciptakan yaitu original, pedas, keju, dan balado. Yang keempat ada analisis SWOT.
Yang pertama, strength, kekuatan atau kelebihan. A. Penghasilan yang didapat cukup menguntungkan. B. Cara pembuatannya praktis dan tidak sulit. C. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan dan harganya terjangkau. D. Penggunaan modal yang tidak terlalu banyak dengan hasil keuntungan yang menjanjikan. E. Banyak diminati oleh semua kalangan usia. F. Keripik pangsit bawang yang dikembangkan memiliki beberapa varian rasa. G. Harga keripik pangsit bawang juga terjangkau oleh semua kalangan. Dan poin kedua ada weakness atau kelemahan. A. Keripik pangsit akan mudah rusak jika penyimpanannya sembarangan atau ditumpuk dalam kapasitas besar. Poin ketiga ada opportunity atau peluang. A. Keripik pangsit bisa menjadi pelengkap makanan bakso, soto, atau mie ayam, sehingga banyak penjual bakso, soto, atau mie ayam yang akan membelinya. B. Dapat dipromosikan melalui media sosial, sehingga banyak konsumen yang melihat produk pangsit bawang dan berpotensi untuk membelinya. C. Kondisi masyarakat yang sangat konsumtif, sehingga mempermudah dalam memasarkan produk. Dan poin terakhir yang keempat ada threat atau ancaman. A. Banyaknya saingan, karena di era sekarang ini sudah banyak yang menjual dan orang pun bisa membuatnya sendiri. Dan B. Muncul produk baru yang lebih unggul. Dan yang terakhir ada kenaikan bahan baku karena jumlahnya yang semakin terbatas. Pangsa pasar yang dibidik yaitu sebagai berikut. A. Warung kelontong dan kantin sekolah. B. Warung makan seperti bakso, soto, mie ayam, dan lain-lain. C. Toko kue perapatan. D. Media sosial atau online. Strategi pemasaran. Apabila ada yang memesan banyak, kami akan memberikan bonus. Bonus bisa berupa pengurangan harga ASI atau bisa dengan penambahan produk. Diharapkan dengan pembelian bonus tersebut akan membuat pembeli merasa diuntungkan dan akan membeli produk kami terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan. 5. Mengembangkan peluang usaha. Perkembangan bisnis terus bergerak dengan pesat seiring munculnya banyak pelaku baru dan perkembangan teknologi yang mendukung perubahan menuju percepatan angka penjualan. Adapun langkah pertama untuk menunjang peluang usaha yang sedang dirintis adalah sebagai berikut. A. Kenali pesaing usaha serupa. B. Terus kembangkan jaringan usaha. C. Utamakan pelayanan maksimal kepada konsumen. D. Ciptakan inovasi produk secara berkelanjutan. E. Hitung secara rinci biaya operasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.